Ya, teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CB 150X. Kali ini kita akan coba untuk kupas lebih dalam mengenai motor adventure touring yang dirilis oleh Astra Honda Motor dengan range harga sekitar 32 sampai 35 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Langsung aja kita cek. Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Nah, jika kata tadi udah yang namanya first impression, sekarang kita akan cek nih ya lebih mendetail dari di all new Honda CB 150X yang baru aja dirilis oleh Astra Honda Motor. Detailnya apa aja ya dari motor yang akan dibanderol di sekitaran harga 32 sampai 35 juta rupiah on the road Jakarta. Motor ini pada dasarnya sudah bisa dipesan dengan proses delivery itu bulan depan, di bulan Desember 2021. Yuk langsung aja yuk, pelan-pelan, bismillah. Salah satu tanda boleh dibilang ya, simbol atau boleh dibilang ciri khas karakter dari motor jenis adventure touring itu adalah bagian depannya itu kayak gini teman-teman sekalian. Anak-anak touring bilangnya ini paruh burung. Nah ini tuh memang bener-bener ikonik banget. Jadi ya kalau begini tuh biasanya memang motor touring. Nggak, tujuannya untuk apa saya sampai sekarang juga belum tahu kenapa harus ada paruh burung gitu ya. Cuman kita bisa lihat di sini detail dari headlampnya itu memang bener-bener dimiripkan dengan Honda CB 150R Streetfire. LED 2 cluster, reflektor atas dan bawah gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga lampu sennya itu sudah LED juga, sama seperti yang di CB 150R. Dan juga kita bisa lihat sini windshieldnya cukup tinggi teman-teman sekalian, namun memang windshieldnya ini tidak bisa dinaik dan diturunkan gitu loh. Dan seperti juga CB 500X, dia walaupun tinggi dan di bagian tengah itu dikasih tetap yang namanya coakan bolong kayak gini gitu, untuk bisa menempatkan udara bisa hadir ke bagian ini, jadi nggak terlalu gerah-gerah banget gitu lah ya. Nah, suspensinya nih teman-teman sekalian ya, suspensi depannya SFF BP upside down dari Showa. SFF itu artinya Spirit Function Fork, artinya dia memiliki fungsi yang terpisah antara fork kanan dan fork kiri, dimana yang fork salah satunya itu hanya memiliki fungsi spring dan yang lainnya punya fungsi rebound dan juga preload kayak gitu, namun tidak bisa divariabelkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini travelnya tuh cukup panjang ini ya, cukup panjang, dan juga kita bisa lihat bahwa sistem pengeremannya cakram ya, 2 piston kaliper dari Nissin gitu, dengan rotor disc yang ya mirip-mirip sih dengan punyanya CBR 150R. Kita bisa lihat juga bahkan front fendernya juga mirip ya dengan yang dipakai oleh CB 150R. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dan memang bodywork atau desain dari bodywork samping ini yang menarik. Tulisan CB 150X-nya itu dibuat emboss ya, dengan tulisan silver kayak gitu. Lalu kita bisa lihat juga ini tuh agak sedikit gendung gitu dan ada berlayer-layer kayak gini. Terus ini sih keren, berlayer-layer kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat juga ini di bagian daerah kirinya sama aja ya. Daerah kirinya kayak gini, bagian bawahnya kayak gini. Dan nah ini dia teman-teman sekalian ya. Secara umum speedometernya dan juga panel meternya itu sama aja dengan CB 150R Streetfire biasa gitu ya. Dimana ini tuh ada fridge bahan bakar, AB, total, dan segala macam. Ada fuel indikator, terus habis itu kilometer, speedometer, terus habis itu gear indikator, dan juga tachometer. Persis sama. Dan ini yang menarik nih teman-teman sekalian. Cuman memang kuncinya itu dalam banget ke bawah gitu. Jadi ya mesti ngerogoh dalam. Karena memang kita bisa lihat di sini ada riser yang cukup tinggi. Ya, racer yang cukup tinggi untuk CB 150R, cukup tinggi ya. Nggak tahu saya sama apa enggak ya CB tingginya dengan CB 150R Streetfire yang baru. Namun secara stang kayaknya common part dengan yang punya CB 150R. Dia menggunakan stang fat bear, di mana bagian tengahnya itu menggunakan diameter yang cukup gendut, makanya dibilang fat bear gitu. Yes, gitu loh teman-teman sekalian, baplang. Dan kalau menurut saya sih bakalan enak banget dibuat touring nih, tinggi banget nih depannya gitu ya. Dan ini yang menarik nih teman-teman sekalian, bagian cover dari tangki. Nah, cover dari tangkinya ini menarik karena dia tuh ada kayak tempat pegangan gitu nih. Ini tapi kayaknya nggak terlalu kuat sih ya, karena
Entah ini buat apa ya? Mungkin buat pegangan kalau ditaruhin barang di sini, atau misalkan ada tank bag di sini kayak gitu. Namun ya gini, apa namanya, untuk apa, fuel cap fillernya itu dia itu sudah yang namanya rata gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, fuel cap fillernya nih kayak gitu. Ya, kita taruh lagi, tinggal ditekan aja sebalik, dan ini dia secure key shutter teman-teman sekalian ya. Jadi ya cukup aman lah ya, cukup aman kayak gitu. Jadi secure key shutter. Ya, untuk dari sini kita langsung ke bagian belakang, joknya nih ya. Ya, sama sih kayaknya dengan CB150R ya, keempukannya dan segala macam, dan cukup lebar gitu ya. Sementara bagian belakangnya ini detailnya itu kita bisa lihat itu mirip banget dengan CB150R. Ini tajam banget dan ini tuh benar-benar oke. Dan kita bisa lihat juga lampunya, lampu sennya ini juga sama, dan juga rear fendernya juga sama persis. Sama persis banget nih. Kita lihat juga suspensi belakang ya, monoshock dengan link. Waduh, pengolong-olong gini ya. Monoshock dengan link K3B nih namanya ya, FR. Dan ini adalah swing armnya, dan juga langsung ditaruh ini macam-macam sih. Ada kayak rear hugger dan segala macam, ini sama sih ya. Mesinnya sendiri ini pada dasarnya ya sama dengan Honda CB150R Streetfire, near square kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ya, 149 cc. Di situ berpendingin cairan DOHC kayak gitu teman-teman sekalian ya. Dan nih lever atau tuas dari pengganti gearnya itu bisa naik turun. Ini adalah footpacknya gitu. Apalagi ya teman-teman sekalian mau lihat nih, pegangan hook hak. Jadi sebenarnya secara sasis itu sama banget dengan CBR, dengan CB gitu, sama persis. Bahkan subframe-nya juga sama banget. Terus habis itu kita bisa lihat juga ada footpack belakang, dan juga kita bisa lihat sini. Nah, ditaruh di sebelah sini. Dia tuh dikasih kayak protektor bawah, dan ini tuh kayak plastik gitu teman-teman sekalian. Ya, plastik ABS, kuat sih kalau plastik ABS. Sementara ini paparan velg di bagian depan sebelah kiri udah cubles dengan ban IRC ya, RX berapa ya, 01 atau 02 ya. Ini itu ya, road winner tetap ya, ukurannya 100 ya, karena 117. Sementara untuk yang belakang juga tetap dia pakai road winner juga teman-teman sekalian ya. Wah, ukurannya muter-muter ke sebelah sana jadi nggak kelihatan. Jadi 130 ya, ukurannya 130. Dia seperti itu. Jadi plafonnya kalau kita lihat di sini boleh dibilang sih memang kalau menurut saya sih cukup keren ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana saya kalau naik di motor ini, apakah cukup ketinggian apa enggak, kita nggak tahu. Langsung aja kita cek yuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk saat pertama ini ternyata ini motor belum dinaikin karena harganya juga belum fix rilis berapa nih gitu kan. Jadi memang secara umum kita masih belum tahu. Cuman memang secara umum bagian depannya itu jauh lebih jenjang. Ya, bagian depan kaki-kakinya lebih jenjang, sehingga perkiraan saya front end-nya jauh lebih tinggi. Gitu. Sementara bannya sih masih tetap pakai ban yang ring 17 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, detailnya dari Honda CB 150X. Saya sendiri sih benar-benar kesengsem abis ya. Pengen punya satu nih, cuman dia bingung, di rumah masih ada CRF. Apa CRF cuman buat belusukan, buat main off-road, sementara ini buat touring, bisa juga sih seperti itu opsinya. Cuman memang asli kesengsem banget, dan benar-benar Honda Motor memberikan kejutan di hari kedua Gias, di mana mereka menghadirkan motor yang sebenarnya sih udah lama ya di render oleh beberapa orang gitu ya, di mana mereka memasukkan bodi CB500X ke badan dari CB150R, dan hasilnya memang secara umum tidak banyak berubah atau berbeda dari renderan awal. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya, yang bisa disampaikan sobat sekalian. Tadi udah lihat pemaparan detail demi detail, part demi part boleh dibilang seperti itu, dari motor baru Honda CB150X yang baru dari Astra Honda Motor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan seperti yang saya ungkapkan tadi di akhir penjelasan, bahwa saya sendiri cukup kesengsem sama motor ini, dan berpikir nih jadinya nih, apakah akan nambah motor baru lagi nih
Ya, selain dari Honda CR-V 150 buat nemenin aktivitas adventure mungkin bisa seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperoleh manfaat dari video ini. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.